Halo guys, kembali lagi di channel Mas Raka dan Dek Rafa. Jangan lupa komen dan subscribe. Tian Mingyan, Chen Ping tiba-tiba merasa pusing. Orang ini sudah sulit untuk dihadapi, tetapi sekarang dia memiliki mata surgawi, hal itu menjadi lebih sulit untuk dihadapi. Chen Ping sedang berpikir, tapi dia tidak berani mengendurkan kakinya sama sekali. Langkah angin begitu panas hingga mengeluarkan asap, tapi aura berbahaya di belakangnya semakin dekat. Sikat. Tiba-tiba, Chen Ping merasakan angin kencang datang dari belakangnya. Chen Ping tidak berani melihat ke belakang. Dia bergegas ke depan dan berguling dengan kekuatan, menghindari pukulan itu. Chen Ping berdiri dan melihat Qi Peijia sudah ada di depannya, dengan cibiran menghina di wajahnya. Wah, sudah kubilang, kamu tidak bisa lepas dari genggamanku, jadi kamu tidak perlu lari, jadilah baik. Qi Peijia berkata dengan dingin. Persetan denganmu. Dengan pedang pembunuh naga Chen Ping di tangan, matanya menjadi sangat tajam. Bahkan jika dia tahu dia kalah, Chen Ping tidak akan bisa menangkapnya tanpa ragu-ragu. Ini bukan karakternya. Saya melihat tubuh emas Chen Ping yang tidak bisa dihancurkan menutupi seluruh tubuhnya, dan kristal naga di dadanya bersinar terang. Teknik pedang 9 bayangan. Chen Ping berteriak keras, dan seketika sosok muncul satu demi satu. Pada akhirnya, 6 sosok mengepung Qi Peijia. 6 Chen Ping yang identik, masing-masing memiliki aura yang persis sama. Qi Peijia memandang Chen Ping yang tiba-tiba berubah menjadi beberapa orang, tapi dia bahkan tidak panik sama sekali. Kamu hanya melakukan ilusi, tapi kamu masih ingin menguasai semuanya. Qi Peijia mengira Chen Ping sedang melakukan ilusi. Chen Ping mengabaikannya karena Qi Peijia menganggap teknik pedang 9 bayangan sebagai ilusi. Chen Ping dapat memanfaatkan kecerobohannya dan mengambil tindakan. Chen Ping berteriak pelan, serangkaian suara mendengung terdengar, dan 6 Chen Ping yang identik langsung memadamkan cahaya pedang. Dan keenam sinar pedang ini sebenarnya sedikit bergetar, lalu mulai terbelah, dan segera berubah menjadi ribuan sinar pedang, mengelilingi Qi Peijia, dan semuanya menebas ke arah Qi Peijia. Merasakan bahaya datang dari segala arah, Qi Peijia sedikit mengernyit. Ini bukan nasi ajaib. Qi Peijia merasakannya. Chen Ping di segala arah sepertinya benar-benar ada. Bahkan lampu pedang ini persis sama, tidak ada ilusi. Pupil Qi Peijia terus menyusut, dan seluruh tubuhnya diselimuti oleh ribuan cahaya pedang. Bahkan jika kamu benar-benar bisa mengkloning dirimu sendiri, kamu bahkan tidak bisa berpikir untuk membunuhku. Qi Peijia meraung, dan kabut hitam tiba-tiba muncul dari tubuhnya. Kabut hitam ini membungkus erat tubuh Qi Peijia. Tikus. Bersamaan dengan raungan Qi Peijia, kabut hitam yang membungkus tubuh Qi Peijia mulai mengeras dengan cepat, dan akhirnya berubah menjadi sepasang baju besi, yang dikenakan erat di tubuhnya. Armor hitam itu tidak memiliki cahaya sama sekali, sekilas terlihat seperti jurang maut. Saat ini, Chen Ping mengenakan tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan, sedangkan Qi Peijia mengenakan baju besi sihir hitam, keduanya seperti pejuang, mewakili sisi masing-masing. Liu Sui mengikuti semacam pembudidaya iblis untuk mengejar. Ketika mereka melihat pemandangan di depan mereka, mereka tercengang. Tanda seru. Apa yang mereka lihat adalah 6 Chen Ping emas, dengan Qi Peijia Guo berbaju hitam di tengahnya. Tanda seru. Lampu pedang yang tak terhitung jumlahnya menuju ke arah Qi Peijia. Apa yang terjadi di sini? Mengapa mereka ada 6? Apakah mereka kembar 6? Sial, apa kau tidak melihat kalau mereka semua adalah orang yang persis sama? Mereka semua pasti hantu dan palsu. Tidak, itu tidak terlihat palsu. Masing-masing memiliki aura yang sama. Banyak pembudidaya iblis sedang berdiskusi. Wajah Liu Sui menjadi pucat, dia benar-benar tidak menyangka Chen Ping punya begitu banyak metode. Saat itu, dia diplot oleh Chen Ping dan mengira dia ceroboh, tapi sekarang sepertinya dia tidak cukup kuat dan tidak bisa mengalahkan Chen Ping. Saat berhadapan dengannya,
Chen Ping tidak perlu menggunakan teknik pedang 9 bayangan sama sekali. Tidak jauh dari sana, semua orang dari keluarga Ning juga tiba. Melihat 6 Chen Ping yang identik, Ning Kaichen juga bingung. Mata Ning Zi sedikit menyipit, dan wajahnya menjadi sangat serius. Dia melihat bahwa setelah Chen Ping melangkah ke dunia surga dan bumi dari dunia sekuler, kekuatannya menjadi begitu kuat. Itu hanyalah pertumbuhan yang tidak normal. Di mata semua orang, ribuan cahaya pedang menembus Qi Pei Jia secara langsung, tetapi Qi Pei Jia tidak mengelak atau menghindar, dan bahkan ekspresi wajahnya tidak berubah. Ketika 10.000 cahaya pedang itu menembus tubuh Qi Pei Jia berdiri tak bergerak dan baik-baik saja. 10.000 cahaya pedang itu sepertinya telah ditelan oleh armor sihir hitam, dan jatuh langsung ke jurang maut. Tidak ada reaksi sama sekali, dan tidak ada salahnya sama sekali bagi Qi Pei Jia. Sial, Qi Pei Jia ini luar biasa. Apa yang terjadi? Berapa lama Qi Pei Jia menjadi begitu kuat? Jenis baju besi apa yang dia kenakan? Aku belum pernah mendengarnya. Banyak pembudidaya iblis terkejut. Bagaimanapun, Qi Pei Jia dulunya adalah seorang kultivator biasa dengan kekuatan rendah dan tidak ada yang meremehkannya. Tetapi Qi Pei Jia, yang telah menghilang untuk sementara waktu, muncul kembali dan benar-benar memiliki kekuatan abnormal. Bagaimana mungkin banyak pembudidaya iblis tidak terkejut? Liu Sui sangat terkejut hingga dia bahkan tidak bisa menutup mulutnya. Ketika Chen Ping melihat ini, dia juga mengerutkan kening, matanya penuh keterkejutan. Rusak, Tuan Chen akan dalam bahaya. Ketika Ning Kaichen melihat ini, dia tanpa sadar mengepalkan tangannya dan menjadi khawatir pada Chen Ping. Wah, teknik cloningmu cukup bagus. Awalnya kupikir itu hanya ilusi, tapi aku tidak menyangka kalau aku meremehkanmu. Seorang biksu muda yang berada di alam kesengsaraan tingkat pertama. Dia memiliki teknik klon dan teknik luar angkasa. Sepertinya kamu memiliki banyak hal baik. Jika kamu dengan patuh menyerahkan semua barangmu dan mewariskan keahlianmu kepadaku, aku dapat mempertimbangkan untuk membuat kematianmu lebih nyaman. Qi Pei Jia berkata dengan nada meremehkan. Aku serahkan pada ibumu. Chen Ping mengutuk, berbalik dan lari. 6 Chen Ping yang identik melarikan diri dari arah yang berbeda. Di tempat kejadian, Chen Ping ingin meninggalkan beberapa klon untuk mengulur waktu untuk melarikan diri. Melihat 6 Chen Ping yang identik melarikan diri ke arah yang berbeda, Qi Pei Jia tidak terburu-buru. Ces, dengan sedikit rasa jijik di wajahnya. Saya melihat telapak tangan Qi Pei Jia dengan lembut mengusap dahinya, sebuah mata perlahan muncul di dahinya, dan mata di dahinya terbuka bersamaan dengan itu. Seluruh dunia menjadi abu-abu dan tidak berwarna di mata ini. Chen Ping, yang sedang melarikan diri, tiba-tiba merasakan warna antara langit dan bumi telah berubah, dan kemudian dia merasa seperti sedang menjadi sasaran. Mata Tianming, Tuan Chen, jika Anda membuka mata Tianming, klon Anda tidak akan berguna. Melihat ini, Zeyan buru-buru mengingatkannya. Chen Ping menoleh ke belakang dan menemukan bahwa Qi Pei Jia sedang menuju ke arahnya. Klon-klon itu menghilang tepat di bawah mata Tianming, hanya tubuh Chen Ping yang masih ada. Ketika Chen Ping melihat ini, dia berhenti berlari. Dia tahu dia tidak bisa melarikan diri bahkan jika dia berlari. Qi Pei Jia berjalan perlahan, mata di dahinya telah menghilang. Kenapa kamu tidak lari? Qi Pei Jia tersenyum dingin dan berkata, jika aku tidak melarikan diri, aku tidak bisa berlari lebih cepat darimu. Mata Tianmingmu terlalu kuat. Chen Ping menghela nafas dan berkata, saya tidak menyangka Anda mengenal Tianming Ai, sepertinya Anda masih memiliki penglihatan yang baik. Karena kamu tidak akan melarikan diri, lakukan saja apa yang aku katakan, dan aku jamin kamu akan mati dengan nyaman tanpa rasa sakit. Kalau tidak, aku akan mengeluarkan numerologimu dan menyiksamu. Qi Pei Jia mengancam Chen Ping. Banyak pembudidaya sihir juga berlari mendekat. Ketika Liu Sui melihat Chen Ping menyerah untuk melarikan diri, dia berkata dengan gembira, wah, bukankah kamu sangat keren? Mengapa kamu begitu jujur sekarang? Kamu harus melakukan apa yang dikatakan Tuan Qi,
jika tidak kamu akan terasa lebih baik. Chen Ping memandang Liu Sui dengan jijik dan berkata, kita sedang berbicara, mengapa anjingmu menggonggong? Aku benar-benar tidak bisa mengalahkannya, tapi jika aku ingin membunuhmu, percaya atau tidak, itu hanya masalah membesarkanku tangan. Liu Sui menatap mata Chen Ping dan ketakutan sejenak, lalu perlahan mundur ke belakang Qi Peijia. Liu Sui tahu bahwa apa yang dikatakan Chen Ping adalah benar. Jika Chen Ping mencoba yang terbaik untuk membunuhnya sekarang, Qi Peijia mungkin tidak dapat menghentikannya. Jadi Liu Sui takut dan berhenti memprovokasi Chen Ping. Ning Kaichen, yang tidak jauh dari situ, melihat pemandangan ini dan berkata dengan cemas, leluhur, haruskah kita membantu Tuan Chen? Tidak perlu. Ning Zi menggelengkan kepalanya. Leluhur, Tuan Chen juga membantu keluarga Ning kita ketika kita berada di ujung utara. Kita tidak bisa mengabaikannya begitu saja, bukan? Kata Ning Kaichen. Jika Ning Kaichen tidak bekerja sama dengan Chen Ping pada saat itu, Ning Kaichen akan dibunuh oleh 5 elemen kejahatan surgawi dari aliansi iblis. Jangan khawatir, Chen Ping ini tidak akan mati semudah itu. Ning Zi menatap Chen Ping dengan erat dan berkata dengan tenang. Ning Kaichen tertegun dan memandang Ning Zi dengan sedikit kebingungan. Dia tidak mengerti bagaimana leluhurnya tahu bahwa Chen Ping tidak akan mati. Dan sepertinya dia sangat akrab dengan Chen Ping. Nak, apakah kamu ingin mengerti? Apakah kamu ingin patuh, atau kamu ingin aku mengambil tindakan? Qi Peijia berkata pada Chen Ping. Saya tidak pernah berkompromi dengan siapapun, apalagi Anda. Master alam kesengsaraan tingkat 8 yang kecil, bahkan jika Anda adalah makhluk abadi di depan saya, lalu kenapa? Aku tidak bisa mengalahkanmu, dan aku pasti akan menggosok hidungmu dengan ingus, yang akan membuatmu jijik sampai mati. Kata Chen Ping dengan mata tajam. Wah, kamu punya bakat, aku ingin melihat apa lagi yang bisa kamu lakukan. Qi Peijia tersenyum dingin dan berkata, sudah kubilang, Paman, aku punya banyak kemampuan, dan aku akan menggunakan semuanya untuk menakutimu sampai mati. Setelah Chen Ping selesai berbicara, cambuk panjang tiba-tiba muncul di tangannya. Tepat ketika Qi Peijia tidak tahu jenis senjata apa yang dipegang cambuk Chen Ping. Chen Ping mencambuk Qi Peijia. Qi Peijia tidak mengelak, dengan tatapan jijik di matanya, karena dia tahu bahwa dengan kekuatan Chen Ping. Sekarang dia mengenakan baju besi sihir hitam, semua senjata Chen Ping tidak berguna. Tapi ketika cambuk ajaib datang di depannya, Qi Peijia tertegun, dengan sedikit kepanikan di matanya. Pasalnya, aura yang terpancar dari cambuk ajaib tersebut ternyata mampu menembus baju besi ilmu hitam dan langsung menjangkau lautan kesadarannya. Saat cambuk ajaib menghantam tubuh Qi Peijia dengan keras, Qi Peijia mengerang dan mundur 3 langkah. Qi Peijia merasa seolah-olah jiwanya telah dipukul dengan keras. Perasaan itu sangat menyakitkan hingga dia hampir tidak bisa bernapas. Adapun para pembudidaya iblis lainnya, bahkan jika mereka tidak terkena cambuk ajaib, hanya nafas cambuk ajaib yang membuat hati orang-orang ini menegang, seolah-olah mereka telah ditinju oleh seseorang. Senjata apa yang kamu punya? Qi Peijia bertanya dengan sedikit cemberut. Ini adalah cambuk ajaib, yang dirancang khusus untuk mengalahkan kalian para penggarap iblis. Chen Ping tersenyum dingin. Pecahkan cambuk ajaibnya. Mata Qi Peijia sedikit menyipit, pantas saja armor sihir hitamku tidak bisa menghentikannya. Ternyata itu adalah sesuatu yang secara khusus menyerang para penggarap iblis kita. Karena kamu tahu betapa kuatnya dirimu, kenapa kamu tidak cepat keluar, atau aku akan menghajarmu sampai mati. Chen Ping mengangkat cambuk ajaibnya dan berkata, hahaha, kamu naif sekali. Biarpun kamu punya cambuk ajaib, apa kamu pikir kamu bisa mengalahkanku? Qi Peijia tertawa terbahak-bahak. Jika bisa, coba saja dan kamu akan tahu. Setelah itu, Chen Ping kembali menyerang Qi Peijia. Setelah melihat ini, para penggarap iblis lainnya berbalik dan lari, bersembunyi jauh, karena takut dibuat tidak nyaman oleh nafas cambuk iblis.